apapun yang terjadi ke depannya kita harus bisa beradaptasi dengan itu seperti itu. Itulah kenapa dosen itu juga harus beradaptasi dalam metode mengajar, mengevaluasi dan seperti itu. Semua hal memang ada proses dan harus bisa menikmati bagaimana proses itu berjalan ya Bapak. Jalan karir saya itu tidak murni di akademik dan penelitian, tapi soft skill yang harus dimiliki Gen Z sekarang itu adalah kemampuan beradaptasi. Halo rekan karir, kembali lagi di podcast Sudut Pandang, di mana di sini kita akan melihat berbagai sudut pandang dari orang-orang luar biasa di Universitas Brawijaya. Kembali lagi sama aku Mada, dan kesempatan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih sama salah satu alumni keren sekaligus seorang petinggi gitu di DPKUB. Pasti kalian udah penasaran nih kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa. Jadi tanpa lama-lama lagi langsung saja kita sambut Direktorat Pengembangan Karir dan Alumni Universitas Brawijaya, Bapak Karuniawan Puji Wicaksono, SPMP PhD. Kami silahkan. Selamat siang Bapak. Siang teman-teman alumni. Gimana kabarnya hari ini Bapak? Alumni di antara kesibukan teman-teman alumni dan kesibukan saya sebagai dosen dan di DPKA kita sempat podcast gitu ya. Sambil kita chill, sambil ngobrol-ngobrol tentang alumni dan ya bagaimana DPKA berperan untuk mengembangkan alumni di UB. Wah, siap, mantap sekali Bapak. Mungkin sebelum kita mulai nih Pak, barangkali teman-teman di rumah masih ada yang belum tahu kan katanya tak kenal maka tak sayang tuh Pak. Mungkin dari Bapak boleh kenalan dulu, akrabnya dipanggil siapa di enaknya, kemudian dulu jurusan dan angkatan berapa nih Pak? Iya, nama saya Karuniawan Puji Wicaksono. Saya mahasiswa Fakultas Pertanian angkatan masuk tahun 91. Belum lahir kali ya? Oh, belum. Lulus tahun 96. Jurusan Budidaya Pertanian. Kemudian S2 sama di UB, kemudian S3 di Universitas Hiroshima, Jepang. Itu dulu ya. Oh ya, boleh itu dulu. Yang lain-lain nanti japri. Oke, siap. Berarti tadi S1 dan S2 di UB ya Bapak? Oh, S1 dan S2 di UB. Kalau boleh tahu waktu itu kenapa memilih di UB tuh Pak? Panjang sejarahnya. Tahun itu saya SMA tahun 89. UB adalah sudah menjadi salah satu universitas yang terpandang di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Yeah. Belum sekarang kan sudah masuk ke 10 besar universitas yang besar di Indonesia, bahkan masuk ke 600 universitas besar yang di dunia. Jadi dulu UB juga belum seperti ini ya. UB belum seperti ini. Saya masuk dulu UB itu masih kursi kayu. Masih pakai OHP namanya, overhead projector. Oh ya. Nggak ada alat-alat seperti ini, tapi tetap UB pada saat itu juga merupakan salah satu universitas dengan kualitas yang cukup baik di zamannya, gitu ya. Oke, berarti memang karena pada saat itu UB itu sudah luar biasa ya, sudah cukup baik di masa itu gitu. Jadi bayangin tahun 91 Mbak. Sekarang kan 2025. Sudah jauh banget, itu sudah 30 tahun lebih. Yang luar biasa. Berarti saat itu memang tertariknya di budidaya budidaya pertanian. Ya, itu kenapa tuh pada Pak? saat itu ilmu kan di SMA enggak seperti sekarang ya. Dulu terbagi menjadi 3. Dulu namanya A1 untuk fisika dan matematika, A2 untuk biologi, A3 untuk social science, A4 untuk budaya dan agama. Dulu itu seperti itu. Jadi untuk biological science kita tidak banyak pilihan. Ada cuman MIPA, peternakan, pertanian, perikanan, kedokteran kan begitu. And I'm not that smart going to medical school gitu ya. Akhirnya ya udahlah saya milih pertanian lewat jalur mandiri. Bukan. Jalur PMDK apa dulu ya? Dulu PMDK sih. Terus jadi undangan sekarang gitu. Oh ya. Mungkin kayak kalau di angkatan saya dulu SNMPTN kayak gitu. SNMPTN ya. Oh ya seperti itu. Berarti dari situ ke budidaya. Kemudian ketika kuliah pada saat itu Pak, waktu masih S1, kegiatan Pak Sony di saat itu ngapain aja tuh Pak? Tahun 91 itu masih musimnya penggojlokan gitu ya. Tahu ya maksudnya? Penggojlokan itu jadi, kayak gimana? apa namanya?
ospek dengan full Oh, ya. full apa? Kalau zaman sekarang full bullying gitu ya. Oh, iya ya, masih keras gitu Iya, ospeknya ya. karena Fakultas Pertanian adalah salah satu termasuk fakultas yang pendidikannya cukup keras Oh, dan iya, cukup iya. disiplin karena banyak aktivitas fisik ya. Meskipun kalau saya ingat-ingat sekarang ya semuanya it just for fun dan banyak juga manfaatnya untuk pembentukan karakter. Oh, iya. Ya kita ambil sisi positifnya lah ya. Kalau dalam suatu proses pendidikan ada sisi positif dan negatif, tapi kalau kita bisa bijaksana untuk menyikapi bisa lebih banyak positifnya dibandingkan negatifnya. Oke, berarti pada saat itu ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga seperti itu Oke, tadi ya. tahun masuk 91, tahun 93 saya masuk UKM, Universitas Kemahasiswaan. Saya menjadi Vice Chairman of Formasi. Oh, Zaman dulu tahun itu belum ada Fakultas Ilmu Budaya. Jadi hanya ada Brawijaya English Course. Jadi masuk hanya course gitu ya. Dan ada unit aktivitas forum mahasiswa bahasa Inggris atau formasi. Kemudian 94 saya menjadi Vice Chairman di formasi oke. sampai 95 gitu. Oh, berarti memang sempat ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga ya pada situ. Kalau mahasiswa itu nggak boleh hanya kupu-kupu kuliah pulang karena what shaping us to be successful person itu tidak hanya hard skill yang didapatkan dari 144 SKS, tapi kita juga harus mengasah diri menambah soft skill apapun itu ya. Toh itu diberikan oleh UKM for free. Oh iya, betul. For free. Iya, ya. betul. Karena for free kita nggak usah bayar untuk jadi anggota formasi, kita nggak usah bayar jadi menwa, kita nggak usah bayar jadi pramuka, dan itu sangat membantu kita untuk mengasah soft skill kita untuk menjadi orang yang lebih baik setelah kita lulus kan begitu. Ya, betul. Memang sebaiknya sebagai mahasiswa itu lebih baik lagi kalau ikut kegiatan gitu sehingga tidak cuma mengasah hard skill tapi soft skillnya kita juga mendapatkan yang lebih banyak gitu ya dari ikut ketika perkuliahan itu. Exactly. Oke. Kemudian setelah lulus nih Pak dari S1 itu apakah Bapak langsung bekerja pada saat itu atau lanjut studi dulu? Itulah masalahnya. Di zaman-zaman tahun itu kita tidak atau belum mendapatkan banyak informasi mengenai karir. Jadi mahasiswa itu ya sudah, kamu sekolah, kamu mau jadi apa terserah kan gitu ya. Tidak kita ukur bagaimana lulusannya, tidak kita evaluasi bagaimana kualitas pendidikannya, kualitas kurikulumnya, sama sekali nggak ada zaman itu. Ya mungkin ada ya, tapi tidak semasif sekarang. Oh iya. Tidak semasif sekarang. Sekarang itu mulai anak-anak masuk harus sudah dibekali bagaimana menjadi mahasiswa yang baik, bagaimana mendapatkan informasi yang baik, bagaimana peluang nanti setelah lulus itu sudah bisa didapatkan dan diakses melalui direktorat atau melalui unit-unit yang ada di Universitas Brawijaya sampai ke social welfare atau psychological welfare pun sekarang sudah mulai dipikirkan oleh Universitas Brawijaya. Jadi mahasiswa sekarang itu relatif lebih nyaman dan harusnya lebih berkembang dibandingkan mahasiswa zaman dulu. Iya. Ya, karena fasilitas kita support. Sekarang sudah banyak gitu kalau mau tahu tentang scholarship atau mau intern juga sekarang informasi sudah Beasiswa juga ada beasiswa sistemnya, semuanya sudah tersedia. Ya, tergantung kemauan mahasiswa. kemauan mahasiswa sendiri aktif atau tidak kan begitu. Kalau pada saat itu Bapak setelah lulus nih, itu Bapak ngapain? Ya balik lagi ke laptop tadi ya. Iya. Ini kan pertanyaannya itu ya. Iya. Nah, karena tidak banyak informasi yang didapat pada saat itu dan memang Indonesia juga belum berkembang seperti sekarang, itu peluang pun tidak terlalu banyak pilihan untuk kita setelah lulus. Ya, pilihannya mungkin hanya jadi pegawai negeri, jadi pegawai di Pemda, atau di peneliti, atau di pabrik-pabrik atau company-company di bidang pertanian. Ya, tidak seluas sekarang informasinya kan gitu. Sehingga pada saat itu
saya mencoba melamar ke beberapa perusahaan. Yang pertama kali saya diterima adalah perusahaan Charon Pokpan, perusahaan pakan ternak pada saat itu. Oh ya. Ya, perusahaan pakan ternak pada saat itu saya diterima, sempat juga training, kemudian oleh orang tua diarahkan untuk cobalah jadi dosen kan begitu, sehingga setelah menyelesaikan training bekerja beberapa bulan saya mengajukan resign untuk belum jadi dosen itu, malah saya harus sekolah S2 dulu. Saya meneruskan studi ke S2, kemudian ada lowongan di UB, saya mendaftar ke UB untuk jadi dosen di UB. Berarti memang sempat bekerja dahulu ya Pak di sempat. sebuah perusahaan, kemudian diminta untuk menjadi dosen, jadi baru mendaftar S2 dan mendaftar menjadi dosen itu tadi. Pada saat itu apa ya, karena memang akses informasi dan wawasan juga terbatas, tidak semudah sekarang begitu ya. Jenjang karir itu tidak bisa dipersiapkan sedini mungkin, ya. Okay. Jadi pada saat lulus bingung, loh saya tuh lulus mau jadi apa? Nah itulah yang idealisme saya tergugah untuk menyadarkan mahasiswa sedini mungkin bahwa kamu itu sudah harus mempersiapkan karirmu jauh sebelum lulus, bukannya lulus terus bingung seperti saya kan begitu. Jadi jangan sampai anak-anak saya sekarang di UB itu kebingungan setelah lulus, telat gitu ya. Bingung itu sebelumnya. Ya, bingung atau memilih karir itu sebelumnya kita persiapkan sebelum lulus, sehingga pada saat lulus sudah mempunyai gambaran lah paling tidak bahwa saya ingin mencapai titik A, titik B, bekerja di mana, itu sudah ada gambaran sebelum lulus, sehingga lulus tinggal smoothing aja masuk ke profesi yang dicita-citakan. Oke, ya mungkin ini pesan juga untuk teman-teman di rumah, barangkali masih ada yang bingung saat ini udah hampir-hampir lulus gitu, enaknya mau bekerja di mana, kalau bisa ditentukan dari sekarang gitu, jangan menunggu sudah lulus. Kami di DPKA, jadi komersial DPKA nggak apa ya? Nggak apa-apa Pak. Karena memang tupoksi saya di situ begitu ya. Salah satu tupoksi kami adalah mempersiapkan smoothing inilah ya, smoothing soft skill antara masih menjadi mahasiswa sampai ke lulus. Dan lulusan muda kan begitu. Iya. Jadi kalau pengen ada informasi mengenai karir, ya masuk ke website kita, ya masuk ke website DPKA atau karir.ub.acid, atau masuklah ke DPKA, jalanlah masuk ke DPKA, karena kan kita itu katanya kalau orang Indonesia itu tak kenal maka tak sayang gitu ya. Tadi kan aku mengutip pernyataan Mbak Mahda tadi. Datanglah ke DPKA, nanti akan kita arahkan, kita beri informasi. Kalau memang ada loker ya langsung tes kan gitu, karena hampir setiap minggu kita itu ada tes lowongan pekerjaan untuk profesi apapun. Ya, yang minggu lalu dari mana ya? Minggu lalu kayaknya dari Bumi Tama, perusahaan kelapa sawit juga. Oh iya. Itu kan profesi saya. Oh iya, waktu itu minggu lalu kalau nggak salah. Jadi sebenarnya lowongan tuh selalu ada gitu. Selalu ada. Tergantung dari kemauan teman-teman di rumah, apakah kayak mau mencoba atau masih takut-takut gitu ya Pak. Oke, mungkin selanjutnya tadi kan masih membahas S1 dan S2 nih Pak. S3 tadi kalau nggak salah Bapak bilang di Hiroshima University. Nah pada saat itu Bapak boleh diceritain nggak Pak, gimana awalnya mendaftar ke sana gitu? Barangkali teman-teman di rumah ada yang ingin mencoba scholarship juga ke luar negeri gitu. Nah, it's a long story juga. Pada saat itu setelah jadi dosen lulusan S2, maka tuntutan profesi harus melanjutkan studi. Pada saat di awal tahun 2000-an itu susah, beasiswa itu yang saya tahu itu hanya dari Australia, IDP, International Development Program itu dari Australia, kemudian dari Belanda, Nuffic namanya, dari Amerika itu Fulbright kalau nggak salah, dari Inggris Scavenging,
Dan pada saat itu belum ada beasiswa dari pemerintah Indonesia. Oh. Dan pada saat itu sekolah ke luar negeri itu beasiswanya sangat-sangat kompetitif. Berat sekali saya mencari acceptance letter itu sekitar 2 tahun prosesnya. Ya, antara ditolak, kemudian di PHP-in juga pernah, dapat letter of acceptance tapi nggak dapat beasiswa juga pernah. Ya jatuh bangun lah ya. Itu namanya perjuangan. Ya, Tapi betul. itu sangat bernilai. Setiap perjuangan itu sangat bernilai. Karena apa? Ya perjuangan itulah yang membuat kita di titik sekarang gitu ya. Betul. Nggak mungkin kita itu mendapatkan sesuatu tanpa perjuangan. Semua itu pasti dicapai dengan perjuangan dan kerja keras. Tidak ada yang namanya take it for granted gitu ya. Ya mungkin ada, tapi mungkin peluangnya 1 di antara 1000 gitu ya. Iya, betul. Yang lain ya harus berjuang kan begitu. Pasti ada jalan-jalan perjuangannya dahulu, tidak ada yang instan seperti itu. Nah, kemudian namanya juga rezeki ya. Iya. Pak Adam Wiryawan, Pak Dr. Adam Wiryawan, Prof. Adam Wiryawan itu dulu pada saat itu adalah dekan Fakultas Ilmu Fakultas Matematik dan Pengetahuan Alam, MIPA. Saya di Fakultas Pertanian. Oh ya. Nah, tiba-tiba beliau nelpon dekan saya karena ada satu profesor dari Jepang sedang mencari mahasiswa. Gitu ya. Dekan saya menelpon saya, Pak Sony segera hari ini wawancara jam ini juga. Wawancara di Hotel UB. Profesor saya datang. Nah, saya nggak sempat menyiapkan apapun. Ya hanya diri saya dan idealisme penelitian saya kan gitu. Tanpa ada persiapan apapun saya datang ke sana. Wawancara sekitar 30 menit untuk melihat kemampuan akademik, kemudian kemampuan riset, wawasan dan seterusnya. Setelah wawancara saya juga ya nggak mikir apa-apa karena saya sudah sempat wawancara beberapa kali. Oh ya. Dan ya tetap tidak bisa mendapat beasiswa. Ini profesor datang, kemudian wawancara, besoknya saya dinyatakan diterima. Saya juga belum berekspektasi apapun. Kenapa? Karena banyak yang kayak gitu ya. Oh, kamu diterima gitu ya. Tapi beasiswanya gimana dong kan gitu. Oh ya. Karena saya nggak tahu sistem penerimaan beasiswa di Jepang kan. Oh ya ya. Ternyata 1 bulan setelah itu saya dihubungi untuk melengkapi berkas. Ternyata benar saya diterima kan gitu. Pada saat itu saya nggak nyangka itu diterima. Itu tahun 2006. Saya berangkat 2007. Nah, 2006 itu saya kursus bahasa Inggris untuk persiapan beasiswa Australia. Oh. Jadi prediksi saya itu saya sekolah di Australia. Malah yang rezekinya bukan sesuai prediksi. Saya sempat 6 bulan itu pendidikan pemantapan bahasa Inggris di Bali untuk persiapan beasiswa Australia. Jadi satu batch itu dari 10 orang yang kursus itu mungkin hanya 2 yang ke Australia. Oh. Nah setelah dapat beasiswa 2007, dapat beasiswa namanya beasiswanya Max. Monbuka Gakusho. Monbuka Gakusho itu beasiswa Kementerian Pendidikan Jepang kan gitu. Singkatannya Max Education Scholarship whatever kan gitu ya. Saya jadi lupa singkatannya. Setelah saya dapat, ternyata paralel pada saat itu Indonesia ada namanya beasiswa Dikti. Batch pertama. Jadi karena saya sudah dapat letter of acceptance, nama saya masuk ke dalam list penerima beasiswa Dikti. Oh ya ya ya. Berarti double gitu Pak jadinya. Tunggu dulu. Oh belum. Dulu. Belum sampai situ. Nah, tunggu dulu. Karena nama saya ada di list beasiswa Dikti, kemudian teman-teman karena pada saat itu belum dapat letter of acceptance, otomatis mereka semua eligible untuk dapat beasiswa Dikti. Jadi satu batch itu hampir semuanya menggunakan SIM Dikti, skim Dikti. Saya sendiri yang Monbusho kan gitu. Dan pada saat itu belum ada deteksi bisa dapat double funding, belum ada deteksi seperti itu. Oh ya ya ya. Jadi saya berkesempatan untuk dapat 2 nih kan gitu. Tapi karena saya
jujur kacang hijau kan gitu ya. Saya datanglah ke Prof Lukito yang mengkoordinasi beasiswa dikti. Prof, saya itu sudah dapat membusu, mohon yang dikti saya dihapus. Saya takut kalau nanti double funding kan begitu. Sebenarnya enggak, kalau pada saat itu sih nggak masalah karena satu pemerintah Jepang, satu pemerintah Indonesia kan, logikanya kan nggak masalah. Berbeda kan. Sebenarnya. Beda funding kan gitu. Iya. Tapi ya nggak enak juga ya. Siapa tahu yang beasiswa dikti itu untuk teman saya lain yang belum dapat beasiswa kan begitu. Iya betul. Saya kan baik kan. Nggak gitu juga sih. Cuman pada saat itu yang terjadi seperti itu. Saya bilang ke Prof Lukito untuk yang dikti mohon dihapus saja Prof. Nanti siapa tahu untuk teman-teman yang belum dapat. Karena saya dapat Monbusho. Karena Monbusho bergengsi dong. Ya nggak gitu juga sih. Tapi itulah cerita 2027 pada saat itu sebenarnya juga 2007 ya. masih saya juga masih 4 tahun itu Pak. Saya udah sekolah S3. Wow, jauh banget. Dan berarti pada saat itu beasiswa dikti itu malah batch pertama ya. Berarti Pertama. di bayangan saya pada saat itu pada tahun-tahun segitu masih cukup sulit juga mungkin untuk akses terkait informasi beasiswa sebenarnya dari kalau dibandingkan dengan tahun ini gitu. Beda lah, kondisinya berbeda, dunianya sudah berbeda. Ya, dunia sudah berbeda. Indonesia sudah sangat luar biasa untuk hal itu sekarang. Ya berarti barangkali teman-teman di rumah yang ingin berkuliah di Jepang juga itu mungkin bisa cari dari Max itu tadi apa, atau dengan beasiswa lain itu juga masih banyak bisa dicoba gitu. Mungkin perjalanannya memang bukan yang sekali coba langsung bisa gitu. Tadi dari Pak Sony sendiri banyak nyoba yang kesini sampai 2 tahun ya Pak, baru keterimanya di yang tidak diekspektasikan seperti itu. Jadi ya kan kalau rezeki udah nggak bisa ditolak juga. Iya betul, dan rezeki nggak kemana. Kalau memang rezekinya sudah di situ. Baik, selanjutnya ini Pak, kan berarti tadi selama menjadi dosen dari tahun 90-an sudah ya Pak? 97. Itu sudah banyak generasi tuh Bapak yang Bapak ajar. Apakah ada kesan seperti kayak oh ternyata perbedaan generasi ini terasa ya, atau ada kesulitan tersendiri gitu, atau ada pengalaman unik pas ketika mengajar menjadi dosen itu? Ya, kalau kita ngomong generation gap itu pasti ada ya. Sama aja kita mempunyai anak gitu ya. Anak saya pada saat umur 1 tahun dengan sekarang umur 18-17 tahun kan beda. Ya kan beda menyikapinya. Dulu cuma dikasih mainan mobil-mobilan dia udah happy. Sekarang apa aja yang dia minta? Ya pulsa, ya fashionable stuff kan gitu, ya HP yang keluaran terbaru dan seterusnya. Ya memang setiap generasi beda karena tantangan dan lingkungan yang membentuk mereka juga berbeda kan begitu. Dan ada positif dan negatifnya. Ada positif di generasi A, negatif di B dan seterusnya. Mulai dari generasi Gen X, kemudian milenium sampai Gen Z sekarang, sampai Alpha sekarang. Ya kalau saya ngajar anak-anak semester 1 nanti tahun ajaran baru, saya menghadapi generasi Alpha lagi kan gitu. Oh iya. Ya kan? Itu pasti punya perbedaan. Tapi bagi seorang pendidik, bagi seorang dosen ya bukan anak-anak itu yang harus menyesuaikan saya kan gitu ya. Ya sayalah yang harus menyesuaikan kepada kondisi anak-anak itu kan begitu ya. Dan mungkin mereka juga more or less juga menyesuaikan dengan kondisi saya, sehingga kita meet on the middle gitu ya. Mereka menyesuaikan dengan saya menyesuaikan dengan mereka, sehingga kita ketemu di tengah kan gitu. Dan itu susah. Kenapa? Iya susah karena saya tidak dididik seperti mereka dan mereka juga tidak dididik seperti saya kan. Oh iya. Pasti ada gap, pasti ada masalah, tapi ya itulah namanya saya ini kan korpsnya kan korps pendidik ya. Korps pendidik itu juga harus bisa menyesuaikan apa yang sedang dipikirkan mereka dan apa yang diinginkan mereka dan apa pendekatan mereka kan begitu. Contohnya AI saja. Mereka itu sudah sangat mahir menggunakan AI. Saya baru terbata-bata menggunakannya. Saya hanya menang pengalaman dibandingkan mereka kan begitu. Tapi cara mengakses literasi, cara menggunakan literasi tersebut, cara menganalisa itu sudah sangat jauh berbeda dengan generasi saya dan generasi sebelumnya. Ya, berarti memang harus
adaptif gitu ya, Pak, bersama teman-teman ini kayak nggak hanya dari Pak Sonia saja yang berusaha untuk mengikuti mereka, tapi dari mahasiswa itu juga mencoba untuk memahami, oh ternyata memang jalannya Saya seperti yakin itu. ada proses seperti itu. Baik, baik, baik. Ternyata seperti itu gitu. Kemudian dari Bapak sendiri, apakah ada misalnya tips, barangkali teman-teman di rumah ada kayak setelah mau lulus waktu awal-awal akhir-akhir mau kuliah nih, terus pengen mencoba jadi dosen nih, apakah dari Bapak ada tips and trick seperti itu, Bapak? Oke, dari awal, Boleh. pembelajaran awal. Oke, sekarang itu dengan teknologi semua informasi itu mudah didapat. Ya, betul. Semua analisis itu dengan instantly we can produce that analysis. Secanggih apapun bisa. Ya. Tetapi tanpa memahami filosofinya, tanpa memahami filosofi apa di balik informasi itu, maka yang diketahui oleh anak-anak itu hanya di lapisan luar saja. Ya. Sehingga meskipun teknologi informasi sudah sangat luar biasa, tapi dalamilah ilmunya. Bukan caranya nge-crack, bukan. Ya. Iya. Bukan caranya nge-crack ilmu, tapi tetap filosofi ilmunya harus paham. Nah, dengan memahami filosofi ilmu dan kemampuan analisa dengan bantuan AI, maka menjadi luar biasa. Tetapi kalau hanya belajar di permukaan untuk meng-crack tadi, ya hanya untuk cracking itu, ya kemampuan dasarnya akan kurang nanti. Nah, kemampuan dasar itu diperlukan untuk pengembangan, ya, bukan hanya trial and error, ya. Tapi kalau sudah dibekali dengan kemampuan dasar, kemudian ditambah dengan kemampuan analisis, ditambah dengan AI, maka akan luar biasa nanti. Itu dari segi pemahaman ilmu sampai menjadi sarjana yang paripurna, ya. Kemudian selain itu jelas kita membutuhkan soft skill. Contoh Mbak Mahda di sini mewawancari saya, itu pasti ada proses. Betul. Kebetulan saya juga mengikuti prosesnya Mbak Mahda. Betul. Mewawancarai seseorang sampai sekarang, itu kan pasti ada proses. Ada proses pembelajaran, ada proses latihan, ada proses training, sehingga Mbak Mahda tahun lalu dengan sekarang sudah bisa merasakan, oh tahun lalu saya seperti ini, sekarang saya seperti ini. Betul. Nah, itu adalah proses yang harus diikuti, dan nggak instan kan? Iya, betul. Nggak instan kan? Iya. Pasti ada prosesnya. pasti ada proses. Berarti memang harus mengikuti proses tadi, menjalani, memang tidak ada yang Nikmatilah instan. proses yang alami, ya. Tidak ada sesuatu hal pun yang instan, kecuali mie instan. Kan? Oh iya, mie instan juga ada prosesnya. Ada Pak. prosesnya loh, instan. Nggak tiba-tiba jadi. Nggak tiba-tiba jadi gitu ya. Ada prosesnya. Semua hal memang ada proses dan harus bisa menikmati bagaimana proses itu berjalan ya Bapak. Oke, mau ngomong-ngomong proses nih Bapak, berarti sekarang kan Bapak di DPK UB tuh, apakah sebelumnya Bapak sudah pernah di direktorat lain gitu di UB atau seperti apa? Kalau masalah, nah ini juga satu hal yang harus diceritakan. Jadi karir itu kadang-kadang bukan kita yang menentukan, tapi kadang-kadang ditarik oleh sesuatu kekuatan yang misterius gitu ya. Sehingga jalan karir saya itu tidak murni di akademik dan penelitian, tapi banyak juga tour of duty saya mengharuskan saya di birokrasi, kan begitu. Jadi karir pertama saya masuk jadi dosen biasa, kemudian sekretaris program studi, kemudian di beberapa lembaga penelitian, kemudian di Kaprodi di UB Kediri. Oh ya. Jadi kemudian staf ahli wakil rektor 4, kemudian sekretaris DPKA, saya dulu juga pernah jadi sekretaris DPKA. Oh. Terus kemudian balik lagi staf ahli WR 4, kemudian di direktorat kerjasama. Jadi sebelum di direktorat pengembangan karir dan alumni, saya di direktorat kerjasama. Pernah juga di sekretaris international office juga pernah. Berarti Jadi sudah melewati banyak sekali penempatan unit kerja di UB. ya, berarti dari banyaknya
perpindahan itu tuh Pak, apakah ada hal-hal atau kesulitan atau hal unik tersendiri nggak sih yang Bapak rasakan selama ini? Ya, itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki Gen Z, yaitu adaptasi. Salah satu kemampuan yang soft skill yang harus dimiliki Gen Z sekarang itu adalah kemampuan beradaptasi. Karena perubahan itu adalah sesuatu hal yang unavoidable. Ya, memang perubahan itu harus terjadi dan akan terus terjadi. Itu membutuhkan skill adaptasi yang tinggi. Betul. Ya, itulah kenapa dosen itu juga harus beradaptasi dalam metode mengajar, mengevaluasi dan seperti itu. Nggak mungkin dong saya itu mengajar di tahun 2000 dengan sekarang metodenya sama. Iya. Nah, karena tantangannya berbeda, tantangan zamannya berbeda. Nah, skill adaptasi itulah yang salah satu skill selain skill kolaborasi ya. Iya. Ya, skill kolaborasi, adaptasi, kreativitas, networking itu yang skill-skill yang harus dimiliki generasi muda sekarang. Gitu. Oke, berarti memang seharusnya saat ini tuh sangat dibutuhkan bagaimana kita bisa beradaptasi dengan apa saja yang mungkin akan terjadi kepada kita ke depannya seperti itu ya Bapak. Karena Jangan resisten. Kalau resisten kamu akan tergilas. Kita akan tergilas oleh zaman karena zaman itu berubah terus. berbeda 1 jam saja bisa saja ada hal yang terjadi berbeda. Jadi kita harus bisa mempersiapkan kira-kira apapun yang terjadi ke depannya kita harus bisa beradaptasi dengan itu seperti itu itulah. ya Bapak. Dan itu sekarang perubahan itu semakin cepat dan semakin cepat kan. Iya. Itu masalahnya. Oke. Oke, selanjutnya sekarang kan Bapak di DPKA nih Pak. Tadi mungkin di awal juga sudah Bapak mention sedikit tuh. Barangkali teman-teman di rumah saat ini masih kebingungan mau lulus tapi masih bingung untuk menentukan karirnya, kan sekarang lagi banyak itu Pak, switch karir seperti itu. Nah, tanggapan Bapak terhadap teman-teman yang masih kebingungan dalam menentukan karirnya ini seperti apa Bapak? Boleh saya izin mundur ke mencari karir dulu baru ke switch ya? Boleh. Nah, gini, oke, switch adalah suatu hal yang nanti ya. Sekarang bagaimana mencari karir dulu. Iya boleh. Semua orang itu pasti menghadapi karir pertama gitu ya. Iya. Newbie di suatu tempat. Untuk masuk ke newbie pun itu sekarang sangat kompetitif ya. Iya. Ada ya, karena tahu sendiri ya kondisi ekonomi juga nggak terlalu bagus. Iya. Banyak juga perusahaan yang melakukan layover pekerjanya kan begitu. Masuk ke dalam suatu karir pun itu suatu tantangan sendiri. Kalau saya boleh menceritakan statistiknya nih, meskipun UB itu dinilai adalah salah satu universitas yang lulusannya mudah mendapatkan pekerjaan kan. Iya. Kita itu ranking 7 atau 8 yang dicari oleh para recruiter dari dunia profesional kalau di Indonesia. Relatif anak-anak UB itu mudah dapat pekerjaan, relatively. Tapi angka kita itu hanya di sekitar 75-80% Ya. yang cepat mendapatkan pekerjaan. Masih ada PR sekitar 20% yang masih Susah kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. yang layak loh ya. Iya. Kalau pekerjaan banyak ini ya. Tapi pekerjaan yang layak itu something else gitu Iya. ya, dibandingin pekerjaan gitu ya. Nah, untuk masuk ke situ, untuk masuk ke dunia kerja itu tidak hanya, tadi sudah kita banyak diskusi ya, tidak hanya hard skill. Iya. Sekarang anak dengan IP 3, ke atas kan banyak. Iya, betul. Iya kan? Iya. UB saja setiap tahun itu untuk S1 meluluskan sekitar 10.000 lulusan. Dan itu akan berkompetisi dengan teman-temannya sendiri kan? Iya, betul. You have to compete with your friend kan begitu. Nah, untuk itu you have to make sure bahwa kamu ialah yang dipilih kan gitu ya, bukan temanmu kan gitu. Iya. Nah, tentunya kan ada prasyaratnya sehingga kamulah yang terpilih. Kamu harus mempunyai keunggulan komparatif namanya. Apa keunggulanmu? Iya betul. Iya. Bahasa Inggris, banyak yang punya skill bahasa Inggris. Iya. Kalau gitu kita harus punya skill bahasa lain selain bahasa Inggris dong. ya. Sekarang dunia ini menoleh ke China, belajarlah bahasa Mandarin. Iya. Kan begitu. Iya, betul. Ya. Itu sekarang sepertinya dunia ini sekarang lagi menoleh ke China kan gitu ya. Sehingga skill bahasa Mandarin sekarang itu banyak yang
memerlukannya gitu ya. Perusahaan manapun pasti ada hubungan dengan China. Iya. Jual barangnya ke China. Iya, Mendapatkan bahan bakunya juga dari China, sehingga betul. skill bahasa Mandarin Diperlukan. Kemudian skill IT. Apa sih sekarang yang nggak pakai internet? Oh iya, itu juga. Betul. Kalau lulusan UB tidak mempunyai literasi IT, itu bahaya kan. Evaluasilah mulai sekarang, anak-anakku mulailah sekarang evaluasi diri sendiri. Sampai di mana skill IT-ku kan begitu ya. Ya meskipun teman-teman Fakultas Peternakan, Fakultas Pertanian, tapi itu skill itu menjadi sangat penting sekarang. Iya. Masih membutuhkan, pasti dimanapun masih membutuhkan. Gitu. Kemudian komputer literate ya, kalau dari IT kemudian agak turun sedikit komputer literate. Sejauh mana literasi komputermu? Ya. Nah, kalau anak UB saya percaya mereka punya semua literasi komputer begitu ya. Tapi itu menjadi nilai plus apabila harus berkompetisi dengan lulusan-lulusan lain kan ya. Jadi skill bahasa, Internet of Things, komputer literasi, kemudian communication skill, ya, kemudian networking skill, ya, adaptation skill, dan yang terakhir adalah persistensi. Itulah yang sering dikeluhkan oleh HRD dari semua perusahaan sekarang. Retensi anak-anak sekarang itu kurang, ya, jadi mudah patah. Mudah resign. Itu balik lagi ke pertanyaanmu yang pertama ya. Oh iya. Pertanyaan pertama kan gimana Pak berpindah karir. Nah, Betul. itu sekarang. Permasalahan kita sekarang itu yang dihadapi HRD seluruh Indonesia, mungkin juga dunia. Anak-anak Gen Z itu adalah mudah sekali resign. Begitu menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan, dia easily to give up. Sehingga skill persistensi itu menjadi harus ditekankan sekarang. Ya. Ya. Betul. Jadi Memang tidak semua pekerjaan itu sesuai dengan mimpi kita. Ya, saya dulu juga mungkin tidak, saya juga lupa ya, saya sudah lama ya. Saya dulu juga nggak bermimpi jadi dosen juga nggak. oh ya. Tetapi akhirnya persistensi saya lah yang menentukan karir itu. Ya, boleh berpindah karir itu boleh. Untuk mendapatkan sesuatu peluang yang lebih baik itu boleh. Tetapi bukan karena kita resign, tapi karena kita dipromosikan. Karena kita selesai menjalankan tugas, kemudian ada perusahaan yang lebih tinggi, kita melompat lebih tinggi, itu bagus. Bukan karena kita resign kemudian kita balik lagi dari nol, enggak. Ya kita memang leaping untuk tereksitasi untuk mendapatkan karir yang lebih Baik. tinggi dan direkomendasikan oleh perusahaan yang Lebih baik. lama kan gitu iya, ya. iya. Saya merekomendasikan dia Pak karena dia bagus. Naik lagi karir kita. Itu yang bagus. Bukan kita resign di A karena bermasalah, kemudian masuk ke B bermasalah lagi, resign lagi. Nah, bukan yang seperti itu yang kita. Berarti memang sebenarnya tidak apa-apa asalkan menjadi lebih baik gitu ya, bukan memulai dari nol dan justru semakin buruk gitu. Jadi kalau bisa misal memang ingin berganti pekerjaan, ya alasan dibaliknya itu hal-hal yang baik gitu kalau bisa. Exactly, karena kan kita kontrak tuh. Iya. Kontrak kita 2 tahun ya. 2 tahun dan dijalankan dengan excellent. Tentunya kalau kita resign, pasti atasan kita akan merekomendasikan hal yang baik kan. Iya. Oh, dia sudah menjalankan tugasnya selama 2 tahun dengan baik sekali, excellent kan begitu. Iya. Nah kalau kita mau negosiasi Pak, ini saya sudah selesai kontrak, ada penawaran lah. Kalau dia baik kan, dia akan di offer dengan gaji lebih tinggi kan. Iya betul. Di perusahaan asal kan, jangan resign lah, ntar gajimu ku naikin lah kan begitu. Kalau nggak bisa, aduh mohon maaf kami memang keterbatasan kami di sini, tapi saya bisa merekomendasikan kamu untuk mendapatkan posisi baru yang lebih baik. Itu baru perpindahan karir atau karir switching yang baik. Oke, berarti memang untuk teman-teman di rumah gitu, mungkin bisa menjadi saran juga nih barangkali memang ingin bagaimana mempersiapkan karir atau saat ini sudah memiliki pekerjaan tapi ingin berpindah tempat, bisa diikuti saran dari Pak Sony seperti itu. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Pak.
boleh diberikan pesan, kesan, dan harapan untuk mahasiswa, alumni maupun UB sendiri, Bapak? Dari Pak Sony seperti Nah, apa? itu yang berat tuh. Untuk mahasiswa make sure ya anak-anakku sekalian itu start dari mengevaluasi diri dulu. Saya sudah sampai mana, kan gitu ya. Saya sudah sampai mana. Kemudian kalau kita mempunyai titik awal dan tujuan, untuk mencapai tujuan saya perlu apa saja. Kekurangan saya A, B, C, kamu list ya. Di list kemudian mencoba dipenuhi satu persatu. Sehingga pada saat lulus, make sure semua prasyarat itu sudah kalian penuhi semua, kalian miliki semua. Nah, itulah menjadi seorang mahasiswa yang baik, kan begitu. Jadi perjalanan 4 tahun itu menjadi suatu hal yang meaningful karena selesai 4 tahun saya sudah punya skill A, B, C, D, E, IPK saya segini. Saya akan aiming untuk kerja misal Pertamina, kan begitu. Skill yang saya pegang ini A, B, C, D, E. List of skillnya sudah punya, sehingga pada saat sudah lulus maka akan memudahkan kita untuk berkarir menjadi profesional, kan begitu. Itu untuk mahasiswa ya. Apapun soft skillnya, ya didapatkan dari manapun, gitu ya. Itu untuk mahasiswa. Jadi kedua, be a healthy psychologically and physically selama jadi mahasiswa. Ya, karena kadang-kadang juga permasalahannya rekrutmen sekarang di kesehatan banyak loh ya. Dia gagal di tes kesehatan. Itu kan sayang sekali. Semuanya tercukupi pada saat tes kesehatan dia punya sakit yang akut. Aduh, sayang sekali. Makanya pada saat mahasiswa ya exercise lah. Masa nggak olahraga sama sekali kan gitu ya. Ya. Karena masa muda itu ya masa untuk melatih diri. Kan olahraga juga happy kan, fun ya kan. Hal yang susah kan ya. Iya. Ya, milikilah kesehatan mental dan fisik pada saat menjadi mahasiswa sehingga nanti setelah lulus tidak hanya soft skill, hard skill, tapi juga kesehatan yang prima untuk menyambut menjadi seorang profesional. Kepada alumni. Iya, Bapak. Nah, ini saya harus berterima kasih kepada alumni, mulai dari yang alumni paling senior sampai alumni yang muda, karena alhamdulillah selama ini sampai sekarang alumni UB termasuk salah satu alumni yang dihormati di dunia profesional gitu ya. Karena alumni kita itu sudah sangat luar biasa, menjadi tidak hanya di Indonesia tapi juga di overseas sudah dikenal bahwa alumni UB itu menjadi alumni yang diperhitungkan. Bukan saya yang menilai ya, yang menilai itu QS. QS Food Rank itu menyatakan bahwa alumni kita itu adalah alumni yang luar biasa, ya dalam beberapa hal sudah menjadi excellent. Nah, tugas saya sekarang atau tugas kami di DPK itu mengumpulkan kembali dan merekatkan kembali alumni UB itu agar menjadi lebih berkontribusi di alma mater, dan juga alma mater juga mempunyai andil untuk membantu karir mereka, sehingga hubungan kita UB dengan alumni itu akan menjadi sinergi. Ya, bukan kita datang ke alumni pada saat minta sumbangan untuk dies ya, enggak. Nah, kita bareng-bareng lah ya, bareng-bareng kalau acara alumni kita datang, kalau ada acara kita alumni kita undang, maka kami di DPKA sangat berkolaborasi dengan IKUB untuk mewujudkan cita-cita besar kita bersama, membentuk suatu ikatan alumni UB yang kuat, yang saling memberikan kontribusi, simbiosis mutualisme antara alumni dan alma mater ke alumni. Untuk UB ya karena saya juga adalah salah satu keluarga UB, Civitas Akademia UB, saya berharapkan UB selalu mampu beradaptasi dengan zaman. Jadi seperti yang saya sering bicarakan bahwa dunia itu cepat berubah kan begitu ya. Kalau UB resisten terhadap perubahan ya UB nanti akan ditinggal di belakang. Maka perubahan itu ya harus kita hadapi, kita harus berselancar dengan perubahan itu,
sehingga kita terus bisa menjadi yang salah satu universitas yang terdepan di Indonesia. Oke, Gitu apakah kali ya. ada lagi Bapak tambahannya? Aduh, udah banyak tuh kayaknya. Siap ya. Baik kalau gitu terima kasih banyak Bapak atas Oke, makasih, kesempatannya. Mada. Makasih ya, Semoga teman-teman sekalian. apa yang sudah disampaikan Pak Sony saat ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah seperti itu Oke, ya Bapak. sama-sama. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Unit Pengembangan Media Digital Fakultas Ilmu Komputer yang sudah memfasilitasi kami selama pembuatan podcast selama beberapa video terakhir seperti itu ya. Jadi semoga kedepannya kami masih bisa terus berkolaborasi seperti itu, Pak. Iya, terima kasih ya. Terima kasih UPMD Filkom. Nah, selanjutnya kira-kira kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa lagi nih teman-teman. Pasti kalian sudah tidak sabar untuk obrolan-obrolan selanjutnya. Agar tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa ikuti terus sosial media kami di @karya_ub. Sampai jumpa.